makna dari kata sacrifice atau berkorban. Menurut Kamus Bahasa Inggris Dunia, pengorbanan atau berkorban diartikan sebagai penyerahan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai dan lebih diinginkan. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam kepada Bapak, Ibu, serta seluruh sahabat Dhamma. Semoga video saya ini menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan juga berbahagia. Saya Susiang senang sekali bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedharma sekalian, meskipun hanya melalui layar kaca atau secara daring. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa varian baru dari virus Corona 19 sungguh memberikan efek yang begitu luas sekali dampak negatifnya. Dan itulah sebabnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Wihara Samakidam yang telah mengundang saya melalui muda-mudinya yang luar biasa, yang tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedharma melalui program-program daring mereka yang sangat kreatif dan juga menginspirasi. Pada saat saya diminta untuk membawakan topik yang relevan dengan judul ini, sacrifice atau pengorbanan, saya mulai berpikir, kira-kira yang saya mau bawakan ini adalah tentang apa ya? Karena ternyata dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sedharma, sering sekali seseorang tidak menyadari atau bahkan tidak mau mengakui pada saat dia sedang melakukan pengorbanan tersebut. Dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan nanti, kita bisa sama-sama belajar mengenai makna menurut versinya kita masing-masing tentang pengorbanan atau sacrifice ini. Apa yang saya ceritakan selama 15-20 menit ke depan, ini adalah sesuatu yang sesuai dengan pemahaman saya yang bisa jadi berbeda dengan pengalaman dan juga pemahaman Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedharma sekalian. Namun, jangan khawatir, perbedaan pendapat tidaklah menjadi hal yang memisahkan kita. Justru perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman inilah yang bisa memperkaya kita untuk saling melengkapi satu dengan lainnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan bagi Bapak, Ibu maupun saudara-saudari sedharma yang mendengarkannya. Saya meminta Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sedharma dapat membayangkan ada sebuah event kompetisi yang sangat terkenal sekali di dunia dan dikenal sebagai sebuah kompetisi yang tersulit, triathlon Ironman. Triathlon Ironman merupakan sebuah kompetisi di mana setiap peserta yang mendaftarkan diri di event ini harus mampu melakukan 3 kegiatan olahraga non-stop. Pertama adalah menempuh 4 km jarak renang. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan 180 km bersepeda. Dan dilanjutkan dengan yang ketiga, harus bisa berlari sepanjang 42 km. Membayangkannya saja saya yakin ya, kita yang tidak terbiasa olahraga atau memang yang terbiasa berolahraga pun akan mengatakan bahwa oh my goodness, itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dan itulah sebabnya mengapa orang-orang yang bisa menyelesaikan kompetisi ini sangat layak untuk disebut sebagai Ironman. Dan menariknya kadangkala kita bahkan bisa memperhatikan atau mengamati fenomena yang terjadi sehari-hari di dalam kehidupan kita. Contohnya seorang ibu yang rela meninggalkan tidur nyenyaknya demi meninabobokan babynya yang bangun di tengah malam.
Dan ada juga seorang ayah yang rela membanting tulang, bekerja dengan penuh semangat demi untuk mendapatkan penghasilan yang beliau yakini dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak untuk istri dan anak tercinta. Kita juga bisa melihat mungkin saja ada seorang anak yang dia rela meninggalkan drama Korea kesukaannya di jam-jam tertentu. Karena itu bentrok dengan jam di mana dia harus mengantarkan ibu tercinta untuk memeriksakan kesehatannya di tenaga medis. Dan masih banyak sekali contoh-contoh lain yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita telusuri lebih lanjut mundur ke belakang, dari zaman awal peradaban manusia telah banyak sekali kisah-kisah inspiratif dari berbagai komunitas, berbagai keyakinan dan juga kejadian-kejadian di masa lampau yang memberikan bukti bahwa banyak sekali tindakan-tindakan pengorbanan yang bersedia dilakukan oleh orang atau sekelompok manusia tertentu demi untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap lebih besar manfaatnya. Pembelajaran tentang pengorbanan yang bisa kita saksikan langsung adalah dari sosok guru agung kita semua, guru manusia dan para dewa, Sang Buddha Gotama, di mana beliau terlahir sebagai seorang pangeran di kerajaan di daerah Kapilawatu, merupakan putra mahkota dari Raja Sudodana dan Ratu Dewi Mahamaya. Pangeran Siddhartha tidak kekurangan sesuatu apapun. Dari masa dia lahir sampai kemudian beliau menginjak usia remaja dan kemudian menikah sampai beliau punya anak. Beliau adalah seorang putra mahkota yang memiliki kekayaan duniawi yang berlimpah-limpah. Dan Bapak Ibu serta sahabat Dhamma, apa yang terjadi? Pangeran Siddhartha meninggalkan semua itu demi membebaskan dirinya dan mencapai pencerahan buat diri dia, dan kemudian beliau mencari obat itu juga untuk menyelamatkan kita semua supaya bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan hakiki, pencerahan sempurna, dan bagaimana kita semua bisa terbebaskan dari alam samsara. Dalam perjalanan beliau mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Dan banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil sebagai pembelajaran buat kita semua. Setelah kebangkitan spiritualnya sendiri, di mana Pangeran Siddhartha berhasil mencapai penerangan sempurna, pencerahan sejati, menjadi seorang Buddha. Beliau kemudian mengajarkan kepada kita semua mengenai 4 kebenaran mulia, yaitu bahwa hidup adalah penderitaan, bahwa penderitaan memiliki sebab, bahwa penderitaan dapat diakhiri, dan jalan menuju pengakhiran penderitaan. Dari apa yang Sang Buddha babarkan kepada kita semua, tentunya kita tahu bahwa penyebab utama dari penderitaan adalah kemelekatan terhadap sebuah objek ataupun perasaan, di mana hal tersebut sifatnya tidak kekal atau anicca. Dan semakin besar kemelekatan kita terhadap objek atau perasaan tersebut, semakin kita menderita. Jika seseorang tidak berusaha belajar bagaimana untuk bisa mengakhiri penderitaan dan memutuskan siklus kelahiran kembali, maka selamanya akan berada di dalam lautan samsara ini, reinkarnasi kembali jika memiliki karma
yang cukup baik tentunya dapat terlahir di alam bahagia, namun jika karma baiknya kurang atau tidak mendukung dan lebih banyak karma tidak baiknya, tentunya seseorang bisa saja terlahir di alam yang tidak bahagia. Dan saya belajar dari beberapa guru spiritual saya bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat-sifat kebudaan di dalam dirinya yang dikenal dengan benih-benih kebudaan atau Buddha nature. Namun karena kekotoran batin, sifat loba, dosa, dan moha menyebabkan seseorang bahkan tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada Buddha nature tersebut. Untuk dapat mengerti dan memahami serta meyakini bahwa setiap dari kita memiliki benih-benih kebajikan ataupun bibit-bibit kebudaan Buddha nature di dalam diri kita masing-masing, tentunya bukan perkara yang mudah. Masa sih? Apa iya? Mungkin saat ini bisa jadi Bapak Ibu ataupun sahabat Dhamma tidak atau belum mempercayai tentang hal ini. It's okay. Ternyata tantangan yang dihadapi oleh setiap orang adalah kita sama-sama memiliki waktu 24 jam satu hari. Dan begitu banyak daftar kegiatan yang harus kita lakukan. Mulai dari membuka mata di pagi hari sampai dengan malam hari sebelum beristirahat, sudah begitu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Dan saya mengajak Bapak Ibu serta seluruh sahabat Dhamma, upayakan di antara sela-sela 24 jam tersebut, Anda bersedia melakukan pengorbanan dalam tanda kutip untuk dapat menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang bibit kebudaan ataupun benih-benih kebajikan yang ada di dalam diri kita. Pengorbanan dalam hal ini yang saya maksudkan tentunya mau menyempatkan diri untuk mempelajari Dhamma lebih baik, bersedia meluangkan waktu untuk berlatih, kemudian mengikuti panduan dari guru yang kita percayai, lalu bertemu dan juga bersosialisasi dengan kalyanamita yang benar. Saya pribadi adalah orang yang mempercayai bahwa pada dasarnya semua orang adalah orang baik. Setiap orang memiliki bibit-bibit kebudaan di dalam dirinya. Setiap orang memiliki benih-benih kebajikan. Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma, tentunya setelah kita tahu dan mengerti bahwa Sang Buddha telah mengajarkan kepada kita mengenai 4 kebenaran mulia tersebut, kita mempunyai kesempatan untuk dapat mengakhiri penderitaan tersebut. Dan untuk dapat mengakhiri penderitaan, tidaklah semudah membalikan telapak tangan seperti ini. Perlu ada upaya, perlu ada tekad, perlu ada motivasi yang bersungguh-sungguh. Dan melalui video sederhana ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan seluruh sahabat Dhamma untuk bersedia melakukan pengorbanan dalam tanda kutip. Luangkanlah waktu. Yuk kita bersama-sama untuk lebih belajar tentang Dhamma. Yuk kita luangkan waktu untuk lebih mengerti tentang bagaimana jalan mengakhiri penderitaan. Yuk kita luangkan waktu untuk bersama-sama melakukan kebajikan. Hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan bersama-sama dalam proses untuk berlatih diri. Misalnya kita bisa saja membaca parita bersama. Kita bisa mengikuti kegiatan online seperti ini Bapak Ibu. Atau kita bisa juga membagikan pengalaman kita yang bisa memberikan manfaat buat teman, sahabat, ataupun para kolega yang membutuhkan.
Dan kita juga bisa meluangkan waktu kita berlatih untuk meditasi, untuk melakukan hal-hal yang saat ini kita berpikir ini adalah sebuah pengorbanan. Tetapi pengorbanan ini sebenarnya adalah anak tangga kita menuju jalan untuk mengakhiri penderitaan. Masih panjang sekali perjalanan menuju ke sana. Dan bagi saya, pengorbanan adalah cinta kasih. Cinta kasih yang diwujudkan dalam tindakan yang nyata, yang dilakukan demi sesuatu yang lebih besar nilainya atau signifikansinya, dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Bersedia melakukan sesuatu demi kebahagiaan makhluk lain dan dilakukan dengan penuh cinta kasih. Itulah hakikat cinta sejati. Senang sekali saya Susiang dapat berbagi dengan Bapak Ibu serta seluruh sahabat Dhamma. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu dan seluruh sahabat Dhamma senantiasa sehat, terhindar dari mara bahaya dan penyakit, serta senantiasa terlindungi oleh Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga apapun aktivitas yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari lakukan senantiasa memberikan hasil yang terbaik. Tetap bersemangat dalam melakukan kebajikan. Sukihotu, Namo Buddhaya.